Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida Sumeyang dari kelas BIC Sore. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 15 dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di pertemuan 15 ini kita akan membahas yaitu Working in Day Enterprise, yaitu bekerja dalam sebuah perusahaan baik menengah ataupun berskala besar. Oke, selanjutnya ada sistem informasi dalam perusahaan. Sistem informasi dalam perusahaan adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi guna mendukung operasional, koordinasi antar unit, serta pengambilan keputusan manajerial. Jadi singkatnya, sistem operasi di perusahaan itu kayak jaringan komputer dan software yang dipakai bareng-bareng. Buat apa? Buat menyimpan dan ngatur data, bantu kerjaan sehari-hari, komunikasi antara bagian, ngambil keputusan penting. Semua bagian perusahaan pakai sistem ini. Bahkan sampai ke hubungan sama pihak luar. Tujuannya biar semua informasi perusahaan yang jadi satu dan gampang diakses. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem buat ngatur data karyawan. Yang kedua itu ada sistem buat perencanaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu ada sistem buat proses transaksi. Lanjut yang keempat itu sistem informasi manajemen. Yang kelima itu sistem pendukung keputusan. Yang keenam, sistem manajemen dokumen. Yang ketujuh itu sistem manajemen konten. Yang kedelapan, sistem desain dan rekayasa berbantuan komputer. Yang kesembilan, sistem buat manufaktur. Yang kesepuluh itu sistem otomatisasi tenaga penjual. Oke, kita lanjut ke kehadiran teknologi dalam berbagai bidang kerja. Teknologi udah jadi bagian penting di hampir semua bidang kerja, terutama di perusahaan. Fungsinya itu bikin kerjaan lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat. Dengan adanya teknologi, proses bisnis jadi lebih terstruktur dan terukur. Oke, di sini ada bidang yang menggunakan teknologi. Yang pertama itu teknologi informasi. Tentu dan jelas ini bidang yang paling banyak pakai teknologi. Oke, yang kedua itu ada keuangan. Ini pakai teknologi supaya buat ngatur duit dan investasi. Ketiga, ada sumber daya manusia buat ngurusin karyawan. Yang keempat itu pemasaran digital. Berarti ini buat promosi online dalam bidang teknologi. Yang kelima itu ada operasi, operasional, dan produksi. Ini buat bikin barang ataupun jasa. Selanjutnya ada pekerjaan teknologi di perusahaan. Pekerjaan teknologi merupakan peran kerja yang berfokus pada pengelola, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi serta teknologi yang digunakan perusahaan. Peran ini penting untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Jadi pekerjaan di bidang teknologi itu fokusnya ke ngatur sistem informasi, ngembangin teknologi, jagain keamanan sistem. Tujuannya biar sistem berjalan lancar dan mendukung bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya ada contoh pekerjaan teknologi. Yang pertama itu IT support, yaitu bantu orang kalau ada masalah sama komputer ataupun software. Yang ketiga itu ada sistem analisis. Analisis sistem komputer dalam perusahaan. Yang ketiga itu ada
Analisis data buat dapatin informasi penting atau data analysis. Yang keempat itu ada software developer. Itu bikin program atau aplikasi. Yang kelima itu yang terakhir, NEROC dan Cyber Security Specialist. Jaga keamanan jaringan dan data perusahaan. Itulah contoh pekerjaan dari teknologi. Oke, selanjutnya ada sertifikasi teknologi. Sertifikasi teknologi itu kayak bukti resmi kalau kamu punya kemampuan dan keahlian di bidang teknologi tertentu. Ini bisa jadi nilai tambahan buat cari kerja karena menunjukin kalau kamu punya kemampuan yang sesuai dengan standar industri. Itulah pengertian dari sertifikasi teknologi. Oke, selanjutnya ada contoh bidang sertifikasi. Pertama itu ada jaringan dan sistem. Sertifikasi buat yang jago ngatur jaringan komputer. Yang kedua itu ada data dan analitik. Sertifikasi buat yang ahli analisis data. Yang ketiga ada keamanan informasi. Sertifikasi buat yang jagain data dan serangan siber. Yang keempat itu ada manajemen proyek teknologi. Ini sertifikasinya buat yang ngatur proyek IT. Oke, selanjutnya ada pencarian pekerjaan dan kehadiran online profesional. Jadi, pencarian pekerjaan di perusahaan memerlukan kesiapan kompetensi dan citra profesional yang baik. Selain kemampuan teknis, kehadiran online yang profesional menjadi sarana penting untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan perekrut. Jelas, singkatnya buat cari kerja di perusahaan, kamu perlu punya kemampuan yang sesuai, citra profesional yang bagus, kehadiran online yang profesional. Kehadiran online penting buat memperkenalkan diri ke perusahaan dan perekrut. Oke, selanjutnya itu ada langkah pencarian pekerjaan. Langkah yang pertama itu tentukan bidang yang diminati, biar fokus pengembangan diri jelas. Oke, yang kedua itu ada tingkat keterampilan. Biar apa? Biar sesuai kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga itu ada siapkan CV dan portofolio. Buat nunjukin kemampuan dan pengalaman. Yang keempat ada bangun profit online profesional. Buat tingkatin peluang dilirik oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ada di bagian akhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu sistem informasi di perusahaan itu penting banget, mencakup semua sistem yang saling terhubung. Teknologi juga bikin banyak pekerjaan baru, sertifikasi dan kehadiran online profesional bantu kamu buat siap masuk ke dunia kerja perusahaan. Jadi pemanfaatan teknologi ini melahirkan berbagai peran pekerjaan buat yang strategis. Sementara sertifikat dan kehadiran online profesional menjadi pendukung penting dalam perusahaan diri memasuki dunia kerja perusahaan. Oke, sekian presentasi dari pertemuan 15. Saya Elfridas Dumea mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih.